everybody, welcome back in English lesson with me, Miss Valen. Oke, kita kembali lagi belajar bahasa Inggris bersama saya, Miss Valen. Oke, today I'm going to teach you about label text. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang label text. Materi ini adalah materi bahasa Inggris kelas 9, kurikulum 2013. Dan materi ini terdapat dalam buku paketmu chapter 3, bab 3 yang berjudul Be Healthy, Be Happy. Kamu bisa juga membuka bukumu di rumah ya nak. Oke, dalam video ini Miss akan menjelaskan tentang definition, the purpose, the informations we get, and I will show you the example of label text. Dalam sesi ini, dalam video ini, Miss akan menjelaskan tentang arti, tujuan, dan informasi yang kita dapatkan dari label. But before that, I'm going to tell you about definitions of label text. Let me tell you about the objective learning today. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah the first, to identify the definitions of label text. Mengenal definisi arti dari label text. The second is to identify the purpose of label text. Mengenal, mengidentifikasi tujuan dari label. And the last is to identify the informations we get from the label text. Okay. Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang definisi dari label, I wanna ask you. Miss mau tanya. Nah, kamu jawab di rumah saja ya. Pernahkah kalian ketika membeli makanan, Indomie, kopi instan, atau minuman, atau barang, kemudian kamu melihat ada di luar kemasan tersebut tulisan? Nah, itulah yang disebut dengan label. Jadi, label teks itu adalah informasi yang terdapat di luar kemasan sebuah produk, makanan, atau minuman. Oke, Miss jelaskan tentang definitions of label text. Label text is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, label text ini adalah sebuah teks or short functional text, teks singkat, teks pendek, yang berisi tentang informasi detail dan terdapat di luar dari kemasan sebuah produk atau barang. Itu definitions of label text. Jadi label text itu adalah informasi yang terdapat di luar the outer packaging of a product or goods. Okay, so let me tell you about what is the purpose of label text. Label text has a purpose is to give detailed information about a product. Memberikan informasi rinci dan detail tentang sebuah produk. What is that? Composition, direction, indication, how to use, and benefits. Jadi informasi detail yang diberitahu dalam sebuah produk atau label itu adalah tentang composition, komposisi, takaran dalam produk entah itu makanan atau minuman. Direction, petunjuk. Indication, indikasi. Kemudian, how to use, bagaimana penggunaannya. And then benefits, kegunaannya. Jadi, ini tujuan dari label text. Jadi, label text dibuat, ditulis di luar kemasan produk. Nah, tujuannya itu adalah supaya pembaca, reader, mengetahui detailed information about a product. Okay? So, what is information we get from label text?
Informasi apa yang kita dapat dari sebuah text label? Tentu yang pertama, the first one is name of product. Nama produknya. Contoh, kalau kamu membeli Indomie, kecap Bango, kemudian kamu membeli obat, misalnya Enervon C, atau misalnya kamu membeli minuman, kopi instan. Nah, di situ terdapat name of product. Itu yang pertama kali kita dapatkan, ya. Yang kedua, second is content or amount. Apa itu content or amount? Adalah isi dari produk tersebut. Jadi kalau misalnya kita membeli Nutrisari, kecap Bangau, Indomie, jadi terdapat konten, isi dari produk tersebut. Kemudian description. Description ini adalah penjelasan tentang produk itu. Tentang produk itu bisa barang, makanan, minuman. Ya. Jadi misalnya kita membeli sebuah blender. Nah, dijelaskan tentang produk tersebut. Atau kita misalnya membeli minuman, kopi instan, white coffee, or etc. Nah, di situ dijelaskan tentang penjelasan tentang produk. Lanjut ke ingredients or composition, ini tentu kita sudah tahu ya, karena di materi procedure text sudah ada. Itu adalah komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Kemudian nutrition fact. Nutrition fact ini biasa terdapat dalam makanan atau minuman. Itu adalah informasi gizi. Biasanya kita lihat itu kalau kita membeli makanan, vitamin apa yang terdapat, kemudian jenis-jenis gizi apa yang ada di dalam atau jenis dari vitamin apa yang terdapat dalam makanan atau minuman tersebut. Nah, kemudian use itu adalah penggunaan atau fungsi. Kemudian direction to use and dosage itu adalah petunjuk penggunaan atau dosis, ya, atau takaran. Biasa kita kalau membeli obat, misalnya direction to use ini adalah petunjuk penggunaan obat ini tidak boleh diberikan kepada ibu hamil atau misalnya tidak boleh diberikan kepada penderita penyakit tertentu. Kemudian dosage ini adalah dosis, ya, 3 kali 1 hari, 2 kali 1 hari, 2 kali 2 tablet, begitu. Oke, kemudian direction to store ini adalah petunjuk penyimpanan. Direction to store adalah petunjuk penyimpanan. Oke, yang terakhir ini yang sering kita lihat ya, adalah expired date. Ini adalah tanggal kadaluarsa. Mengetahui bahwa apakah barang, produk, makanan atau minuman tersebut masih layak dikonsumsi atau digunakan. Nah, itulah the information we get from label. Jadi ini adalah informasi yang kita dapat dari sebuah text label. Oke, berikut ini Miss tunjukkan the example of label text. Oke, kamu juga bisa lihat di buku paketmu, chapter 3. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. And then, see you my lovely students.